Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi zakiyah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, tabarukan bi dzikrihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, saya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan segala aktivitas kita, amal kebaikan kita, amal soleh kita dari mulai hari Sabtu kemarin sampai Sabtu sekarang ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, pada tabi'in atau tabi'in sampai kepada kita yang sama-sama mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang saya hormati, ada satu kabar gembira kepada kita orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun, bagi mereka ada ampunan, wa ajrun 'adzim, dan pahala yang besar, artinya surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan menjadi satu dorongan, motivasi kepada kita untuk senantiasa kita bisa menjaga, memelihara iman yang telah Allah titipkan kepada kita, sehingga kita tidak bosan-bosan untuk terus menjaga iman tersebut. Dan selanjutnya ketika kita sudah menyatakan iman, kita harus beramal soleh. Makanya ini satu paket di dalam Al-Quran. Kayak ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanu, biasanya kesannya ada wa amilus sholihat, aqimus sholat wa atuz zakat. Atau misalnya di dalam Al-Quran yang sepaket itu anishkurli walidaika, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini ayat ini tidak bisa dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab manakala seseorang sudah menyatakan beriman, ini insya Allah dia akan oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan sekarang di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi ya jangan kalah Pak, yang namanya kompani dari agama sebelah ya. Jadi kita harus merasa pede juga ya kan. Ada orang yang tidak merasa pede, kalau ke surga bukan ini Pak. Jadi jangan sampai kita tidak merasa pede dengan kita sudah mengaku iman kepada Allah. Coba bapak dengar ketika orang yang meninggal dari agama sebelah mengatakan ditunggu oleh Bapak di surga. Kalau kita apa? Orang yang beriman, ketika yang namanya sudah mengatakan iman,
berarti insya Allah akan masuk surga. Jadi kita harus merasa pede gitu ya. Jadi selagi kita mempunyai iman ya, terus iman kita dipertahankan sampai titik nadir, artinya berpisah antara roh dengan jasad, berarti insya Allah dia akan masuk surga. Coba lihat di dalam hadis Nabi, man qala bi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Gitu ya. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia membaca la ilaha illallah maka akan masuk surga. Ini harus merasa pede makanya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah cara memperbaharui iman kami? Maka kata Nabi Muhammad SAW, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah olehmu membaca lafaz la ilaha illallah. Sebab ini dohir batin kita yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, berarti mengajarkan yang namanya ketauhidan kita. Jadi jangan goyah gitu. Jadi kita harus merasa pede. Insya Allah ketika iman kita dijaga, iman kita dipelihara insya Allah kita akan masuk surga. Mudah-mudahan kita sama-sama di majelis yang mulia ini, jamaah Kalijaga ini semuanya masuk surga. Mudah-mudahan ini merasa pede sebab tidak ada lagi orang kenal kali gitu yang di dalam siaran ketika habis sholat Jumat, ilahilas tulil firdaus ilahala wala walan naril jahil pabli taubatan wabir dunubi paginnaka gobirud damil azim. Ilahi lastu, sesungguhnya aku ini tidak pantas untuk apa-apa lastu lebih rodosi akhlak menjadi ahli surga firdaus. Jadi kita tidak pantas untuk bisa masuk ke surga firdaus wala aqwa lan jahimi, tapi kita tidak akan mampu masuk ke dalam neraka. Jadi berarti kalau bekas surga firdaus itu pantas banget gitu. Jangan biasa jangan dengan gabungan amal, sebab yang namanya surga firdaus adalah surga yang diperuntukkan buat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak akan mampu masuk ke dalam neraka ini secara diplomasi ulama. Dia mengeluh ataupun misalnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencoba sawarana Gusti sama abdi sanes ahli surga firdaus, abdi tekian kana neraka wios abdi terbet surga firdaus dia surga naon gitu banyak. Mun dinaik ke surga kesan teh Pak. Jadi pada dilebetkeun kana neraka awalnya gitu. Tapi kita mah mudah-mudahan walaupun tidak menjadi ahli masuk ahli surga firdaus, berarti kita tidak akan mampu masuk ke dalam neraka. Wala aqwa an-naril jahim pahabli taubatan wabir dunubi. Upami itu matu abdi hapunten segala dosa. Sebab orang yang terbebas dari dosa berarti dia ada dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diridhoi Allah, pasti dia akan masuk. Wala aqwa an-naril jahim pahabli taubatan wabir dunubi fa innaka ghafirud dzambil. Artinya sesungguhnya Allah adalah Dat yang maha mengampuni dosa. Jadi gitu Pak. Berarti ini satu ungkapan kita harus selalu banyak beristighfar. Makanya kan ada ungkapan la saghair ma'al isra wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus menerus, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi bapak-bapak kayak istilah dengan ungkapan etang-etang cuci mata kan juga. Etang-etang cuci mata berarti dosa kecil Pak. Tapi kalau etang-etang cuci mata setiap hari setiap pagi berarti apa? Airnya dosa kecil jadi numpuk wala kabair ma'al istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa besar
kalau dibombardir oleh istighfar. Makanya kita tahu diri Pak, jangan berhenti untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya. Makanya dengan yang berkaitan dengan doa yang dipanjatkan ketika kita berwudu, kemarin ada ungkapan apa Pak? Allahumma apa kemarin kita? Allahumma inni a'udzubika apa yang kemarin itu? Allahumma inni as'aluka doa apa kemarin kita doa kumur masukin air ke dalam hidung ke dalam mulut ya, ke dalam mulut ya. Allahumma inni ala tilawatika kitabika wa kasrati dzikri. Itu doa apa itu? Doa kumur itu. Itu doa kumur berarti doa memasukkan air ke dalam hidung. Allahumma arihni roihata jannata wa anta anni rodin. Ini ada ungkapan wa anta anni rodin. Berarti kan ketika kita meminta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga. Tentu kalau kita merenung Pak, kunci surga itu ada di kita apa ya? Coba ada ungkapan mitahul jannah la ilaha illallah, mitahul jannah la kunci. Mana ada banyak orang yang sudah masuk, sudah punya kunci tidak bisa masuk juga ya. So bapak-bapak ngangkat ruang kunci berarti dapat kabulnya tidak gimana? Dia sahabat mau apa? Sahabatnya. Jadi berarti ngangkat ruang kunci masuk surga ungkapan la ilaha illallah. Dan dalam apa yang namanya ketika ujian Pak ya, itu kan dengan bersikukuh banyak tidak bisa dibocorkan gitu kan ya. Ujian oleh guru-guru banyak pemegang mandat untuk mengajar murid-murid tidak bisa dibocorkan. Tapi ada gitu ya, sebagian guru ini tidak mendidik gitu ya. Tapi dia punya pikiran begini, yang namanya ketika nanti ditanya oleh malaikat siapa Pak, mungkar nakir tidak bisa apa ada bocoran, apalagi yang namanya mau ujian mereka. Saya bapak-bapak juga dengar banyak orang yang ditalkinkan banyak ada ungkapan manro mukawama nabi mukawama imam mukawama kiblat mukawama iswa. Nah ini bocoran itu ya. Jadi dibocorkan oleh para ustaz dan kiai benar orang yang dia mau selamat dari yang namanya ada kubur, dia akan bisa menjawab dengan ucapan buka siapa Tuhan. Nah ini berarti dibocorkan ya. Berarti ketika dibocorkan berarti apa Pak? Jangan yang namanya masalah dunia itu ya, masalah akhirat juga Pak sudah dibocorkan oleh para ustaz, para ulama yang mengamalkan mayit, manro buka siapa Tuhanmu ya. So kalau orang yang suka biasa melaksanakan sholat berarti yakin kan ya, dia bisa menjawab. Jangan sampai bapak-bapak pemerintah seberapa kali Pak ketika kita sholat membaca Allahu Akbar Pak, terus pemerintah baca, nah seberapa kali orang ucapkan Allahu Akbar selaluan Pak, ada bingung kan ya? Anak usul, ada bingung berapa kali? Kita Allahu Akbar takbiratul
ihram kedua nomor ketika mau ruku, keempat mau sujud, kelima duduk antara dua tidak kayak ini tidak dulu kayak terus mau sujud duduk antara dua sujud ketiga makanya pantesan orang yang rajin dia melaksanakan sholat dengan pertanyaan malaikat munkar nakir akhirnya bisa benar. Kurang setiap hari setiap malam mawasir Allah Rabbi tapi dari apa kerjanya? Bapak-bapak ya saya mah nggak apa-apa nggak sholat nggak berbuat baik kepada tetangga nggak berbuat baik kepada keluarga malam kebet atau insya Allah selamat dari pertanyaan munkar tidak bisa beda. Seseorang yang dia pengen selamat nanti dari pertanyaan malaikat munkar nakir dia menghafal dari sekarang dan bukan ujian itu apa ya yang menjawab pertanyaan dari malaikat munkar nakir adalah hasil dari ibadah kita apanya. Makanya kan diawali dengan kita mengagungkan Allah Allahu Akbar gitu ya. Ketika kita ada pertanyaan nanti oleh malaikat munkar nakir wa ma nabiyuka ada orang biasanya orang apa? Insya Allah orang yang sholat membaca apa? Membaca sholawat, membaca syahadat. Dalam syahadat ada ungkapan asyhadu an la ilaha illallah misalnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Terus ada sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu bisa apa ya? Jadi dengan refleks orang yang menjaga sholat, memelihara sholat ya diawali dengan guru sholatnya itu insya Allah akan bisa menjawab siapa nabimu. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Anak kecil banyak ketika ada nyanyian Nabi Muhammad siapa kan? Ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkan di kota Makkah malam Senin di tahun gajah. Nah, kecil udah bisa ya. Masa kita orang tua apa ya yang kita setiap hari melaksanakan sholat. Yang ketiga apa pertanyaan apa? Wama imam karena kurang sok ngawas ke Al-Quran ayatnya sholat ayat Al-Quran ya Pak. Jadi awalnya dengan membaca surat Fatihah bahkan menjadi satu kewajiban orang yang sholat harus membaca Fatihah. Kan ada bagian nama kita Al-Quran siapa imam kita jawab imam kita adalah Al-Quran bukan imam itu yang jadi imam sholat bukan itu banyak. Jadi bapak-bapak kalau bingung saya imam sholat tadi lolos saya imam bukan banyak bukan itu dia yang ditanya tapi sebagai pembimbing hidup kita di dunia adalah Al-Quran. Hanya di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman hudan lil petunjuk bagi orang-orang yang takwa ibadah. Wama imamuka terus apa lagi Pak? Wama kiblatuka. Kita kalau sholat menghadap kemana? Kiblat. Berarti otomatis orang yang suka sholat dia bisa menjawab yang namanya kiblat kita adalah Ka'bah gitu. Wal kiblatu wal Ka'batu kiblati. Ka'bah itu menjadi kiblat kita. Ketika ditanya ini ya, wama ikhwanuka siapa saudaramu? Nah, di dalam Al-Quran dinyatakan yang namanya orang muslim itu adalah saudara. Innamal muslimuna ikhwatun. Sesungguhnya orang muslim itu adalah saudara. Ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir siapa saudaramu? Kullu muslimin wa muslimatin. Setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi makanya orang yang rajin melaksanakan sholat, menjaga sholat, insya Allah dia akan terbebas dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Jadi orang kena yakin banyak. Bapak-bapak yakin ayat pertanyaan munkar nakir Pak? Yakin tidak? Masih gak yakin orang-orang apa? Yakin Pak? Yakin seyakin-yakinnya. Apa bapak-bapak yakin? Soalnya mama bapak ngantur ganti payung. Kalau wanita ayo ini kan itu kan
ini terakhir dijelaskan ke Ustaz itu kan. Saya minta perterusan ungkapan Jerawi dia di makalam dunia itu kan. Tapi tidak akan bisa kan. Makanya kami dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kum minas sholihin." Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya agar dinantikan banyak bid'ah badai nama badai sedekah heula badai amal soleh heula. Tapi kadang apa kadang-kadang orang itu banyak kadang-kadang apa ya, sebab yang namanya penyesalan ketika udah dicabut nyawa tidak akan ada artinya. Menyesal sekarang apa ya, sebelum yang namanya roh berpisah dengan jasad kita menyesal, artinya orang yang bertaubat. Makanya di dalam taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya ada istilah selang menyesal banyak. Orang yang mungkin berdua melakukan maksiat, melakukan dosa, itu menyesal saya itu banyak. Atau menyesal mungkin ketika yang namanya udah aja berpisah dengan roh, berpisah dengan jasad. Ini penyesalan yang tidak ada ujung-ujungnya banyak. Apa sudah? Bahkan dengan orang-orang kafir yang mengatakan ya di dalam Al-Quran surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Saking berat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan yang namanya apa menjadi tanah banyak. Tanah itu adalah tanah surga itu banyak. So upamanya tema ayeuna jami-jami kafir banyak anjeunna disebutkeun naon binatang banyak tanah binatang dijadikan tanah air gitu banyak. Tapi yang jadi harapan anjeunna saking berat ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pengen dijadikan tanah ya lain tadi kuntu turaba itu dijadikan kayak yang namanya tanah-tanah surga. Banyak tanah surga mah yang namanya binatang tanah surga tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi urang banyak tinggal kita orang balik bikin kanjengan turunkan ayat perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan kapan makanya dengan dalam masalah urusan harta min aina iktasabahu wa min aina anfaqahu gitu ya, berarti dihisap ya. Yang namanya harta yang halal akan dihisap, yang haram akan disiksa. Ibadah seperti itu. Jadi bang, mudah-mudahan dengan kepedean kita ibadah orang-orang yang beriman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ampunan dan yang kedua adalah surga. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kepada kita untuk bisa menjaga, untuk bisa memelihara iman kita, dan kita tidak intinya untuk melaksanakan amal soleh seperti itu. Nah, makanya di dalam doa ini ada ungkapan seperti itu, Bang. Ada ungkapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wa anta anni radin. Nah, terus ada lagi ungkapan apa ya? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'iddah. Ini Pak. Ya, jadi yang namanya istinsar ataupun misalnya istinsar memasukkan air ke dalam hidung itu Pak, selain kita meminta surga dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ada lagi permohonan Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'iddah. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya penciuman neraka, dan jeleknya adalah tempat, yaitu sejelek-jeleknya tempat adalah neraka. Jadi sejelek-jeleknya tempat neraka apa ya? Di anna istinsa isol iktisaru ijalatan. Yang namanya istinsa itu adalah menyambungkan, artinya memasukkan air, wal istinsa ijalah, jadi memasukkan air. Terus kalau intisar mengeluarkan air, kan air itu dimasukkan ke apa? Ke lubang hidung, tak berarti masuk Pak ya. Kan yang berani itu Pak. Allahumma apa? Arifni raihatal jannah wa anta anni radin. Ini Pak ketika memasukkan air. Ketika air udah masuk terus
keluarkan, namanya istinsar itu Pak ya. Jadi kalau di dalam bahasa fikih ada yang namanya istinsar, ada yang namanya istinsar. Ini ketika orang masuk dikeluarkan lagi Pak ya. Berarti otomatis kalau misalnya di dalam pengertian agama setan yang menggoda masuk terus dikeluarkan lagi. Terus kalau misalnya dalam hubungan dengan kesehatan, ketika ada kotoran yang menempel di hidung kita terus keluar. Jadi insya Allah ya, orang yang hidungnya benar sesuai dengan pelaturan, dia akan terhindar dari yang namanya penyakit lupa ya. Jadi diakibatkan dari seperti itu Pak. Yang namanya penyakit, makanya udah masuk terus istinsar. Nah, ada istinsar doanya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wasu'id dari itu Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya di dalam doa saya suka digabung Pak ya. Padahal beda antara istinsar dan istinsar ini Pak. Jadi kalau istinsar sekali lagi memasukkan air ke hidung, kalau istinsar mengeluarkan air dari hidungnya. Jadi tahu-tahu dilebetkan, makanya disebutkan kali banyak. Kami lebat, makanya kalau ini kurang Pak. Nah, namanya ngaluarkan airnya disebutnya istinsar. Jadi banyak. Di ana istinsar isolun wal istinsar ijaratun. Summa khud ghurfatan liwajhika fagsil biha. Nanti setelah apa-apa yang namanya memasukkan air ke dalam hidung terus istinsar mengeluarkan, nanti selanjutnya adalah mencuci muka. Jadi beda lagi nanti ada yang namanya doa membasuh muka. Selain kalau kita membasuh muka diawali dengan yang namanya jidat kita tumbuhnya mabuk banyak, terus kita di situ melantunkan menghadirkan yang namanya mengingat untuk berwudu, nawaitul wudu'a lirabbil hadasil berifadolillah bila misalnya nanti ke depan Pak itu. Jadi sebagai penguat dari pertemuan kali ini, kita membicarakan tentang yang namanya istinsar kayak gitu. Coba lihat yang namanya istinsar diulang lagi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Kasih itu dulu Pak. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari. Sedikit lagi. Wasu'id dari apa satukan Pak. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wasu'id dari. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wasu'id dari. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wasu'id
istinsa. Jadi ketika sudah masuk nanti dikeluarkan lagi. Nah ini doanya gitu ya. Masuk ke dalam hidung dikeluarkan lagi. Nah ini doa yang namanya mengeluarkan air dari hidung. Jadi ketika yang di sesi teras jadi kawan gitu kan ya. Nah marginal tadi kita menurutkan kesehatan kotoran-kotoran air yang hidung. Kalau dengan sendirinya ketika air dikeluarkan ikut keluar banyak. Makanya kalau orang anuduna banyak anuduna sesuai dengan peraturan akan terhindar dari yang namanya penyakit flu banyak. Mungkin kali itu airnya karena apa ya menyebar di kota Bandung tapi senang lah. Nah itu Pak. Jadi kadang-kadang itu berarti abas namanya keluar dengan sendiri namanya tapi salah gitu. Jadi makanya kurangnya mempunyai penolakan atau sihir itu nyari sesuai kitab protokol kesehatan harus dipenuhi banyak. Tapi warga kasih nanti daya jadi Pak dugi ke kaina anjina kusian virus dugi ke kaina boboran angkat ke masjid Jumatan mau ngalaksanakan sholat berjamaah pepenasan janjian gitu banyak. Ayo dugi ke kaina kan banyak. Itu untuk pengacara jami. Jadi disangkan apa ya? Kita jami itu malaikat ijroil gitu banyak. Jadi siapa yang gitu pengacara jami itu? Kemudian orang itu kan ada orang jaga jarak. Makanya kan ada ungkapan dengan jaga iman, jaga aman, jaga nomor, jaga ilmu. Itu ternyata saya jaga iman, orang jaga iman itu orang kita banyak kita melaksanakan tilawah membaca Al-Quran, membaca zikir, segala macam aktivitas yang namanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala jaga oleh kita. Jaga aman berarti jaga amannya apa? Jaga jarak. Terus menjaga imun, orang kada tuan sama naon. Imun orang kadang-kadang dia masuki makanan yang sehat. Upamanya sebatan dalam 4 sehat 5 warok gitu. 4 sehat 5 sembuh. Nah, memang seperti itu Pak. Jadi jaga iman, jaga aman, sama menjaga imun. Apa sebenarnya kan ikhtiar orang punya. Tapi orang-orang yang gaduhan nasihan sebatas gitu penasihan kemana sarang jami karena negara lagi aing banyak gitu. Jadi orang-orang itu kan itu makanya. Karena ada yang ikhtiar itu memang diwajibkan Pak ikhtiar kita memakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu kan biar kita ada siapa yang so orang ini kami pada atas ngawitan nampak cuci tangan supaya jalan atas di apa di bapak tinggal ini banyak gitu. Nah, itu terus naon bisa tahu tentang masalah cuci tangan kita mah misalnya ajaran orang tua ada Islam sudah mengajarkan sebatas itu banyak. Kalau orang pada atas ada cuci tangan itulah banyak bekas gitu. Bapak-bapak yang saya hormati cukup menjelaskan tentang doa istinsar ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita dilanjut dengan doa Bapak membasuh muka ibadah. Insya Allah kita akan berlanjut kepada pembahasan ilmu fikih yang menjelaskan tentang rukun sholat. Yang pertama rukun sholat apa Pak? Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam melaksanakan sholat fardu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam imanina di dalam ruku. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan imanina dalam i'tidal. Kesembilan sujud dua kali banyak. Terus yang ke-10 tumanina di dalam sujud. Yang ke-11 apa Pak? Al-julusu baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Yang ke-12 tumanina di dalam duduk antara dua sujud. Yang ke-13 at-tasyahhudul akhir. Ini sampai ini Pak. Yang ke-13 adalah duduk tahiyat akhir. Yang ke-15 sekarang ini ya. Yang 14 ar-rabi'a asyara al-qu'udu bihi, duduk
di dalam tasyahud ini udah belum Pak? Udah yang kemarin Pak ya? Belum. Baru poin ke-13. Ya berarti poin ke-14 sekarang duduk di dalam melaksanakan tasyahud akhir. Nah ini merupakan satu kesatuan Pak ya. Al-julusu li tasyahudil akhir. Jadi duduk antara duduk di dalam tahiyat akhir itu adalah al-julusu li tasyahudil akhir, duduk di dalam tahiyat akhir. Wa qada lis-sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li taslimatil ula. Tapi haluna bimakna lam li ajli tasyahud wa dzalika 'ala tariqi qouli ta'ala hikayatun an qauli Julaikha. Fadzalikunna alladzi lumtunna bihi ayat ajli hubbi Yusuf alaihissalam dibayar. Wa misruhu bil hadisi inna man rata dakhalat an-nar fi kirratin wala yulisam fi man qala nisbah al-julus wa al-intiqalu min safalin aw mulwin wal qudi wa al-intiqalu min ulwi ila asfal bayan. Jadi yang namanya duduk antara dua sujud merupakan rukun sholat itu adalah memindahkan min ulwi ila asfal, dari yang tinggi kepada yang rendah. Nah kan tadi berdiri banyak, ulang duduk berarti rendah kan gitu. Yang tadinya berdiri jadi duduk. Fal ala ula qaul liman huwa naimun aw sajidun ijlis wa ala sami liman qoma naimun uqud bayar itu. Jadi artinya ketika orang yang sedang liman huwa naimun aw sajidun, yang dia sedang tidur bayar ataupun sedang sujud ijlis disuruh duduk. Wa ala sami liman huwa naimun uqud, orang yang sedang tidur disuruh duduk gitu ya, seperti itu. Makanya yang namanya duduk antara duduk ayat akhir ini merupakan rukun sholat. Terus yang ke-15 al-khamisah asyara as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tahiyat bin aibil qumudi ba'da tasyahudi, ketika dulu setelah tasyahud. Kan baca tasyahud Allah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya bacaan tasawuf, artinya bacaan ketika kita beratahiyat. Ya, setelah tahiyat dilanjutkan dengan membaca sholat. Berarti yang namanya rangkaiannya beda ini Pak ya. Kalau yang namanya tasyahud termasuk rukun sholat yang ke-13, adapun yang namanya membaca sholawat adalah rukun sholat yang ke-15. Tapi tidak mungkin Pak ya, orang yang melaksanakan sholat tidak baca sholawat. Jadi satu rangkaian ini Pak ya, tapi beda dalam rukunnya. Wa qolus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang namanya sedikit-sedikitnya membaca sholawat kepada Nabi wa alihi dan kemuliaan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Ini banyak paling sekali mau sholawat atau mau sholat cakap gitu aja. Wa yabi sallallahu ala Muhammad, atau misalnya membaca sallallahu ala Muhammad aw ala rasulih sallallahu ala rasulih awin nabi sallallahu ala nabi dun Ahmad awal mahir. Tapi tidak cukup ya membaca sholawat Allahumma Ahmad wal mahir, tidak cukup itu bayar. Awalnya li anna sholata yatlubu biha majidah ihtiyat, sesungguhnya yang namanya
supaya tambah-tambah kehati-hatian. Falam yaktabir biha, tetapi tidak meminta ampunan dengan sholawat Nabi, namun ibhamun bilabil khutbah fainaha awsamun minha wa akmaluha as-sholatu al-ibrahimiyah. Tapi yang paling afdol membaca sholawat ketika kita sedang tahiyat akhir yaitu membaca sholawat Ibrahimiyah. Wahya afdol sayyid, yang namanya sholawat Ibrahimiyah adalah seutama-utamanya susunan sedat di dalam membaca sholawat. Ayat berubah fil man halafa yusolli fi afdaliha qala Ibnu Hajar fil minhajil qawim wa tata'ayyanu sigatu du'ahunna li'anna fil khutbati yanawsamun baban idyajuju fiyalah fahlu al-fahishu wal kasiru bilafi sholawat wasurutus sholati kasuruti tasahud. Adapun yang namanya syarat sholawat, membaca sholawat seperti syaratnya membaca tasawuf. Kalau abdullah labdu sholat salam wa birahmati wa muradu bisigati doa ya sigatul amri. Adapun yang namanya segat doa di sini adalah segat amar ya. Wa mani wa rajadi al-mudhari ila mutakallim wa ismul fa'il qawli usolli wa ana musolli fa inna la yakfi. Qala al-bikri fi ghairi al-mudhari wa akmal ayatiyah bilaqi as-sayyidah aiba. Ini yang berhubungan dengan yang ditanyakan oleh penanak di sini ada apa ya? Jadi lebih jelasnya ini Pak. Jadi walaupun misalnya ada hadis yang mengatakan tidak usah membaca sayyidina ketika sholat, tapi di sini dikatakan oleh ulama yang namanya Imam Al-Bukhari ya, dan selain itu minal fudolali wal akmalu. Adapun yang namanya rangkaian ataupun lapan yang paling sempurna ayat dia dilapis sayyidati, mendatangkan sholawat di dalam sholat dengan membaca sayyidina ya. Li'an Nabi suruhul adab, sebab yang namanya ketika membaca sayyidun itu adalah artinya tata krama. Banyak so kurang ngawas dalam manggil banyak kata jami ngawas kenal apa dibatkan bapak berarti kita kurang penghargaan penghormatan apalagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu terkenal dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin ya. Terus Nabi Muhammad itu terkenal sebagai sebaik-baiknya seluruh makhluk. Tidak ada yang gagal biasa orang yang di naon hormat kepimpinan hormat ada kanjeng Nabi gitu ya. Nah, makanya gitu yang paling sempurna di dalam bersolawat memakai sayyidina. Nah, bagaimana kalau yang tidak ada jadi masalah silakan gimana. Jadi ini perbedaan ulama di dalam lapan membaca sholat. Kalau berarti upamanya tengok sayyidina apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Upamanya tengok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkadang istilah ibu terkadang nama gontok-gontokan mana gitu. Tapi upamanya meninggalkan keterangan namanya paling utama, paling sempurna ayat dia bilang sayyidah, yang namanya membaca sholawat yang paling sempurna di dalam sholat adalah memakai lapan sayyid. Ini suruhul adab, kita ada kata krama ya. Kita ada yang namanya pengertian siapa yang dipanggil itu gitu kan. Yang dipanggil itu adalah sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin. Qala Abdul Aziz fi Fathul Mu'in, sudah berkata yang namanya Syekh Abdul Aziz di dalam kitab Fathul Mu'in, wassalamu taqaddama fi tasyahhudil akhir falaisa huna ifradul sholatan minta fala yahkumu bi anna sholatahuna makruhatun wa khilaful aula bi sababi ifraduha anis salam di anna salama qad taqaddama aidan. Nah ini banyak, jadi berarti di sini tidak dicantumkan. Kenapa tidak dicantumkan yang namanya lapan sholawatnya? Berarti ajengan musonif yang mengarang kitab ini sudah mempunyai prediksi bahwasanya jamaah masjid Kalijaga atau sarapan gitu banyak. Kita sholat idulnya apa kurang banyak. Nah itu kita nganggo mana apa mungkin nganggo mana gitu banyak. Karena jantan gontok-gontokan jantan
permusuhan mana banyak. Jadi salina orang Korea menanggo mana menanggo mana nah upami ningat keterangan dina ieu langkung sampurna dina masalah ngaos sholawat nganggo sayyidi makanya kan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni berarti bukan nama ungkapan sunah gitu kan. Doa-doa makanya kan salah satu yang namanya tempat ijabah adalah ketika kita sedang membaca tasyahud. Maka para ulama diajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau min adzabi jahannam ada dua pendapat min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Apa yang urang doana? Allahumma apa namanya? Allahumma inni apa kita setan harus doa naon? Allahumma firli ma qaddamtu apa? Kami apa mah jadi doa-doa itu panjang banget. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta. Itu nama yang kami apa kita apa biar kamu hukum nasu. Nah, jadi situ orang doa dina waktu tepan kumargi naon urang menuju tepan insyaallah eta saat-saat dijak jabat tapi ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum mana upami urang apa mau minta apa bikin salawat bios kan saya doa gitu daripada orang ngalamun kayak gitu imam pertama-tama baik assalamualaikum orang ngalamun kayak gitu ngalamun ngawas gendong kita ngalamun di depan makanya orang ngalamun di dalam sholat kami jadi ngalamun masih kita kan upami jadi imam orang ngalamun naon pada si imam itu tidak boleh kita salam-salam gimana si imam daripada ngalamun si imam kita salam-salam nah itu ngalamun kan kekenin ngalamun ada orang terkait lamunan atau sekarang gimana gitu. Mengapa kata itu kita menjelaskan nomor kaidi doa istighfar, nomor kedua menjelaskan tentang hukum sholat yang berkaitan dengan dulu di dalam tasyahud akhir dan membaca sholat. Kalau tinggal 2 poin lagi gitu ya. Asal bisa asal dengan asal biasa insyaallah kita kalau ada umur ya mudah-mudahan nanti minggu depan bisa ditamatkan banyak tentang rukun sholat. Mengapa? Silakan. Ini hukum makmum yang terhalang tembok terkaca itu gimana Ustaz? Ini tadi itu yang bilang ini yang berkaitan dengan yang namanya tata cara berjamaah tadi gitu ya. Memang kalau misalnya ini di dalam pendapat yang lain ketika misalnya masih mendengar yang namanya suara baik imam maupun yang namanya mubalik gitu yang suka Allahu Akbar gitu ya asal kedengaran berarti apa Pak? Sah gitu yang mengikuti imam tersebut. Tapi yang lebih teliti dan abik kayak makanya ketika yang tapi ini di sini masalahnya sekarang pasang AC gitu banyak. Jadi kalau misalnya ketika terhalang atau kaca harus ada yang namanya penyambung ya. Misalnya di situ kan menyambungkan antara orang yang berada di dalam dan orang yang berada di luar gitu. Nah ini yang masalahnya ini. Nah
sama-sama. Makanya seharusnya kalau misalnya ketika berjamaah harus dibuka apa ya gitu, supaya apa, nyambung. Kan peraturan di dalam berjamaah ketika yang namanya posisi imam, si makmum harus bisa menggantikan imam gitu ya. Nah, ini. Nah, tapi kalau di sini mungkin bisa saja yang namanya darurat tadi gitu ya. Kalau tidak ada lagi tempat kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ketika ini masalahnya AC kan. Jadi kalau Jumatan kan AC-nya dipasang ya, berarti otomatis yang namanya pintu-pintu harus ditutup kan. Dibuka itu kan. Jadi harus komitmen kayak ketika kasihan kayak orang-orang yang berada di luar. Jadi selagi yang namanya jajaran yang nyambung dengan barisan yang di depan, nah itu sah-sah aja. Kalau ini jalannya dibuka, iya dibuka aja. Jalannya nanti ada orang. Iya, penyambung itu bisa. Untuk Jumatan aja dibuka mungkin. Bisa dibuka. Jumatannya dibuka apa? Dibuka aja. Jadi artinya tidak terhalang ketika posisi imam dia batal bisa digantikan oleh makmum di mana saja gitu ya, di posisinya. Makanya kalau orang yang aktif yang namanya masjid di tangga itu misalnya ada tangga yang meneruskan antara apa yang di atas dengan yang di bawah, misalnya tangga yang bisa nembus si tangga ketika si imam batal, si makmum bisa menggantikan imam gitu ya, seperti itu. Memang kehati-hatian dalam berjamaah seperti itu. Makanya ulama mengawas apa ulang tahun jadi masalah Jumat kan ya. Karena saya nama gitu kan ya. Namun artinya upaya ulang tahun ke kemudian dina waktu saya jenengan barisan nanti mau jarak kan ya. Mungkin orang kebagian diru bari musuh mah orang sholat di luar kan ya. Orang di masjid kadang-kadang diusulkan kamu di luar. Makanya diusahakan lebih awal lebih baik. Kemarin ada nanti jam 12 kira-kira ada yang seberapa itu ya. Jadi kuatir ditinggal tapi tersoal para musik yang sambil sosial lainnya keliling masjid jangan itu ayat Quran naga orang Quran ada jam 12 sebenarnya pas ke masjid namanya ayat Quran sebenarnya tapi ini kesempatan jadi wah cepat jadi ayat kalau semua itu pak mana aduh naik kayak nah minggu kamu udah belum bantu itu banyak namanya itu sangat itu banyak itu jadi mah matang itu banyak gitu. Kita terus menuju imam buka gigi 2 3 minum kita masih kayak gitu. Jadi nggak ada orang yang putar ada nas jam 2 dan tahu orang terang banyak enaknya ada jam 12 kira berarti orang minimal setengah 12 tersangkat banyak komoditi lebih awal langsung saya kayak gitu. Jadi ada orang kata masjidnya anu paling saya teh anu angkat na pangkenana anu dina pang paderina kan gitu. Jadi mah keur mah angkat tapang paderina udina. Nah ini masalah banyak. So kalau paling tepan di luar berarti ngangkat ya tapi langsung wih berarti otomatis dongkap apa pun karena udina pampayuna. Nah ini salah gitu. Jadi kalau sudah karena angkat napang payuna udina pampayuna itu saya gitu. Benten itu kami bapak kasih supermarket kamu akan di pasar angkat napang siana udina kan payuna dan gitu dibalik pak. Jadi orang ulah sapertos naon laut dina cai pak upami laut di darat pak upami laut di darat pertahan teu pak laut di darat pertahan teu anu pertahan di mana laut teh pak cai ta urang oge lebet ka masih sapertos laut anu aya dina cai ulah aya laut dina di darat urang lebet ka masih anasih kalau sekiranya ya kuning kata akan orang sebab orang-orang mukmin insya Allah ketika masuk masjid betah gitu ya. Jadi ulama narasi orang yang mukmin yang itu tahu ketika masjid begitu diusahakan. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi rumahku di dunia adalah masjid. Makanya dengan rumah Allah harus masjid begitu. Jadi mengapa kita seperti itu kita disiasati hukum lurus orang tidak khawatir sekali yang menyebabkan di luar. Makanya ya sapu nyambung antara sapu yang di dalam dengan yang di luar. Mudah-mudahan puas bagi mana saudara.
Mengambil kabarnya Pak? Di tasawuf akhir itu masalah kaki. Ya kaki kan masih beragam. Ada yang ini, ada yang lonjor, ada yang ini, yang termasuk rukun dan syarat mana yang itu tadi. Kita masalah kaki, Masalah itu masih yang namanya kaki ketika yang namanya duduk, ini duduk apa namanya Pak? Tasawuf akhir. Duduk tasawuf dinamakan sujud apa? Duduk apa Pak? Duduk tawarruk namanya. Ini namanya apa? Duduk tawarruk. Jadi ini ada 3 praktek orang yang duduk tawarruk. Ada yang gini, atau kalian betul? Ada yang gini, ada yang gini. Mana yang lebih baik? Jadi kalau misalnya gini sah, orang yang gini sah, orang yang gini sah. Kenapa kita gini? Sebab ini ada kejadian kemarin waktu hari Sabtu kemarin kayak guru saya ketika dia mempunyai yang namanya ini yang berhubungan dengan kesehatan Pak, mempunyai penyakit ketika misalnya jangankan jongkok kayak berdiri atau duduk juga merasa sakit Pak. Ternyata ada penyumbatan di dalam saluran apa yang namanya itu ya. Ada satu getah bening katanya Pak. Di ketika misalnya datang ke dokter sana ya menghadirkan 5 dokter tetap saja masih sakit Pak. Tapi dia datang ke pengobatan alternatif yang namanya saraf-saraf yang ada di jempol ini Pak, yang dia pijit-pijit akhirnya jadi sembuh Pak. Sampaikan dia bisa menggah lagi Pak, ya sampaikan sampai tidak merasa sakit lagi. Sama dokter mereka urat kejepit, ternyata urat kejepit sama saja yang kenapa yang namanya sholat yang lebih sempurna si jempol yang ada di dekat ke Pak. Berarti nama ayam hubungan sama kesehatan. Berarti mah upami menurutkan sahutnya masalah paling saya kayak gitu ya. Badan tadi kan orang saya mah si jempolnya ditilep gitu kan ya. Tapi upami orang kajian di ditilep orang kalau curiga banyak. Nah margina lagi kan ayah jalan yang ditilepkan nyeri ini masih. Karena curiga wah itu nanti sasaran rentau namanya. Sebab kan upami yang jalan yang ada asam urat ayah asam urat sendiri kan jempol. Nasa berat jadi kan jempol tuh. Nyeri banyaknya orang baru banyak orang banyak betul ujung baru baca jempol orang jadi kan kamu orang upami orang jempol sehat sampai sehat berarti nama si jempolnya kadang di takkan ditilapkan bagi sahabat oke kalau upami itu harus ke kasus bantuan telah dibagi dari dirinya kan ini kayak sahabat gitu upami sahabat orang katakan berarti otomatis jalannya sholat insya Allah sehat berarti umpami jami kesehatan itu berarti sholatnya kira sempurna gitu kita yang sempurna paling gitu berarti umpami yang sempurna si jempolnya ditekankan banyak gitu sok lah tadi umpami orang pencet dia banyak usaha kumpul kalau ini pengalaman kemarin yang harus mencet satu gitu banyak berarti nyari akhirnya kayak sehat gitu bahkan biasa mengaji banyak-banyak imam mengaji itu berhubungan sama fisik banyak itu jadi ngahadir ke dokter udah sakit semuanya itu banyak sumber penyakit nanti di jempol banyak kan jempol sudah dulu buka rumah dikatakan tapi kemarin di seluruh itu anak-anak mulut nanti terus ngantungkan banyak ngantungkan jaminan begitu mudah-mudahan baik ke ulasannya saya sampaikan mengapa aja mana ayo emok Pak emok Pak di mana tahiyat emok Pak mohon tapi emok mohon Pak mohon ayo emok ayo kan gitu ayo berarti ya kan ente kalau bergen dulu intiros ente kalau bergen dulu talau tapi tadi dijelaskan tadinya dina poin anu kasaran teman tadi teh ar-rabi'a asyara al-qulubi poin yang ke-14 adalah duduk tidak dijelaskan kriteria duduknya tadi. Jadi umpama bisa sama ya gitu. Nah, kira sampun sebab dina bikin tadi teh jenengan cari teh ya barupinya. Aya cari iktiros, aya cari tawarruk gitu. Berarti eta mah upama yang mah telebet cari iktiros, telebet cari tawarruk gitu. Upama jangan upama nasa tepat kan jangan duduk emok gitu ya. Bahwa dina duduk antara dua sujud
natayan awal saya emok seperti istri kan ya. Emok tambah sama kan kayak dari ayah di bahasa nanti emok. Kia banyak yang gitu. Opan yang kali dikira berarti kia banyak. Nah, Pak, si sampai kiri dicarikan terus sampai kanan ditinggalkan dia sebatang apa dulu itiros umpamanya duduk tawaru berarti kaki kiri kita udah dimasukkan karena kaki kanan itu jadi sebatang dulu tawaru tapi untuk kita Pak perkawasan dibagi ada lagi banyak nah ini berarti mungkin sebatang emok gitu emok caboknya akibatnya sebatang emok jangan banyak nah teman-teman jangan sudah sebab terdenam menjadi kantos karena orang duduk kayak akhirnya duduk di kios duduk tawaru tapi duduk emok dan terbaik ngajiran sampurna itu bahasa ininya ada yang mengatakan bahwa kalau wanita ikut makmum dengan imam pas begitu waladolin katanya nggak usah amin pun sah caranya atau gimana? Satu itu, kedua imam begitu selesai waladolin mengatakan robik firli itu gimana hukumnya? Jadi kenapa yang namanya perempuan tidak bersuara? Ada sebagian ulama yang mengatakan suara perempuan itu adalah aurat. Itu yang pertama gitu. Nah, terus kalau misalnya amin dan memang ketika misalnya aurat ada nggak ada orang yang mendengarkan ketika amin perempuan ketika sholat dirinya. Jadi memang itu maka hati-hatian gitu ya. Pak Pandaman gitu ya. Jadi hati-hatian. Terus yang kedua itu ya ketika kan yang namanya gini ketika amin seorang imam ataupun misalnya makmum berbarengan dengan malaikat. Imam dengan aminnya malaikat maka seluruh jamaah akan diampuni oleh kalau kenapa misalnya si imam mengomodai dengan komando Robi pilih jadi tujuannya supaya gitu ini masalah jadi tidak membatalkan sholat gitu ya sebab yang diungkapkan yang diucapkan oleh imam bukan bahasa aja tapi bahasa Robi pilih amin tapi umpamanya itu sebenarnya ya jadi si imamnya tengah biasa si imam tengah Robi pilih berangkat sempat sadayana upamitos wala dolim sadayana naoskeun amin boh makmum mata nabi imam jadi imamnya kan nyampe banyak jadi imam tenaga durana ego nah saya yang baca wala dolim saya kan berbaca amin sadayana naos amin makanya wala dolim imam tadi itu naos aminan amin sangat banyak imam naos amin makmum ge naos adapun ketika imam membaca Rabbi firli tadi tujuannya memandoan si imam kamanun supaya ngawas aminah jadi terkait masalahnya jadi malayana hubungan sama batal sholat insya Allah netepanana sah gitu ya netepanana sesuai sama peraturan kecuali upah menyebabkan kia si imam mangga sarang-sarang ngawas amin ada pertanyaan dari bagus bagaimana hari ini mengaji mana dalam sholat kan Fatihah yang paling penting ya seandainya tidak membaca Fatihah berarti kan sholatnya enggak bisa. Nah ini terjadi saya kurang tahu kepada yang lain terutama ke saya tidak saya aja mungkin saya udah termasuk pelupa ya Pak ya kadang-kadang di waktu imam membaca surat ya apalagi yang panjang ya saya tuh perasaan tuh ya apa ini sudah baca Fatihah atau belum itu apakah itu bisa disambung aja baca Fatihah lagi atau kan ada keraguan ya atau sudah atau enggak atau belum ya itu berhubung kan kalau kita Fatihah kan duluan ya lalu mendengarkan tapi kalau kadang kalau panjang sekali imamnya kadang ya saya tuh manusia ya biasa kadang pikiran tuh kemana-mana itu balik lagi aduh tadi tuh udah Fatihah atau belum gitu saya masih Fatihah lagi gitu gimana Pak? Terima kasih Pak. Makanya kenapa yang namanya di dalam ini nanti ke depan kayak ada yang namanya saktah artinya berhenti
Ketika si imam sudah membaca waladhdallin, disunatkan bagi imam ada jeda kayak gitu. Kalau misalnya jeda yang sempurna, ketika si makmum diperkirakan sudah beres membaca Al-Fatihah, ya tapi diulang tekan ini tapi memang sekarang dalam itu juga sekarang tamat Al-Fatihahnya berhenti nabi nyambung ke sarang tujuan tadinya supados si makmum terhilapan naos Fatihah. Jadi ayat sudah ada begini gitu ya si imam waladhdallin amin, imam tidak gerak. Ajaran orang-orang tentang gini mereka tahu kan memang yang si makmum langsung ngawas Fatihah tapi mau kalau dikajian tenang imam nak ngawas surat anu balik saya jeda belas imam kadang-kadang orang komas imam nak saya awasan anak saya surat tenang orang tenang terpaku dengan bacaan imam gitu ya. Memang ini dua pendapat para ulama kayak madhab Imam Hanafi kalau nggak salah itu banyak dia mengatakan yang namanya bacaan imam bacaan makmum, berarti walaupun misalnya si makmum tidak baca Fatihah dia udah tertolong oleh imam. Tapi kita mau bukan madhab Imam Hanafi ya. Madhab Imam Syafi'i ketika yang namanya orang bermakmum tetap kita diwajibkan untuk membaca Fatihah berdasarkan hadis Nabi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah kitab. Berarti kalau misalnya ragu, kita harus meyakinkan diri kita ini belum langsung baca Fatihah. Apalagi udah masih lama itu ya si imam ngawaskeun apa surat Ar-Rahman ada kan so sebenarnya surat Ar-Rahman coba sebenarnya surat Ar-Rahman ya orang ragu langsung tanya langsung jadi orang ngawas Fatihah gitu. Jadi kan di dina kasauran Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar dak ma yuribu ilama yuribu banyak gitu. Jadi tinggalkan keraguan-keraguan, ambil yang yakin. Jadi orang yakin dia tapi ragu orang abot kene kanan atas naos tapi kanan tajam gitu gitu. Jadi dimantap dulu mana udah gitu. Upami orang abot kanan atas naos tapi naos itu ya atas dan saya naos Fatihah 2 kali banyak gitu. Upami orang iya gara-gara aku yang setengah-setengah berarti dina bahasa agama syah ragu-ragu namanya. Jadi ada yang namanya wahan, ada yang namanya syah ragu-ragu. Nah berarti upami nama ragu-ragu orang setengah-setengah atau selalu dirasakan yakin ke mana yang yakin karena naosan tapi karena itu nanti gitu. Upami yakin karena naosan berarti terkedah di aos dari orang atas kan kita yakin gitu ya. Tapi orang yakin karena ternaos berarti langsung di aos atau Fatihah gitu gitu ya. Iya mana orang berkaitan. Makanya kita tadi teh ada orang yang muqallibal qulub banyak. Sabit qalbi alladhi jadi pada orang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub heda mengabulak-balik hati sabit qalbi alladhi netepkeun mana abdi subhanahu netepan kana agama mesti jadi orang gitu ya. Jadi harus sifat ragu-ragu di salat kedah dihilangkeun gitu. Tekeng ragu-ragu dina segala itu kata tekeng banyak gitu. Urang kata nabi tahu banyak orang ragu-ragu banyak gitu. Coba bilang seorang sepuh mah banyak jangan ragu-ragu upami angkat diri silakan. Jadi orang kalau ragu-ragu banyak yakin gitu. Kalau upami kamu barang sepuh mah di mana ini kalangan tadi kan tentang di pulau di kampung kudu akhirnya yang itu banyak. Kalau alam jami yang dari Jawa kalau di kalangan kalau di Bandung nanti kalau angkat malah orang urusan anak penting banyak itu. Nah iya jadi teman mangalah teman selama itu bukan pada itu kalau pula memang hal-hal itu mah bari dianggo mana nganggap dianggo mah dosa kalau itu hadis baik itu. Kita mana kasauran banyak gitu. Jadi di mana? Kita tadi kalau di mana besok kayak gini, nggak orang muslim, besok percatan kaki sui gitu tak? Mana? Coba sini bahaya. Jadi upami bahasa suku masih tak kalah, upami bahasa orang Cina mana katanya? Mau sama kayak sui yang itu sama gitu. Upami orang Jawa tidak masalah, nah upami karena jadi malah tahu itu. Yang atau dia upami kira-kira mata orang mau hidup dari karena agamanya upami orang yakin masalah kehidupannya upami orang ragu
melaksanakan sesuatu dalam keraguan-raguan. Jadi pensiunan antara namun telah sebab kita apa pemimpin tampilkan sebab kita gitu tahu kan jadi kalau yang orang ulikan karena kurang makanya ya istilahnya orang yang nimbang makanya kita sudah bermanfaat tapi mana sebab mana atau sebab masalah di laksanakan nah sekarang begitu cakap begitu mudah-mudahan ayah guna sama manfaatnya khususnya kamu sendiri guna kamu para bapak saya mudah-mudahan orang saya istiqomah istiqomah di melaksanakan ibadah istiqomah di melaksanakan tawabul ini salam orang mungkin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang mati dalam keadaan husnul khotimah mudah-mudahan orang saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hidup orang alim sia-sia upaya orang hidup alim sia-sia isi kesempatan hidup sebuah orang melaksanakan ibadah jadi upaya orang melaksanakan ibadah insya Allah hidup orang manusia ya orang sepedaan atau nanti orang olahraga sok pikir banyak gitu tapi pada orang pikir banyak saya badan orang sehat badan orang ini gitu banyak gitu jadi orang niatan orang badan apa pada olahraga niatan cuci nama mata tahu lagi niatan olahraga kamu niatan cuci mata atau orang niatan ibadah orang sehat badan apa mana orang diisi ibadah nggak ada pikir kan orang saling kata subhanallah itu banyak kita pikir kan gitu apa kalau kita pikir apa bakal kepanasan kami ini jadi jalannya biar kan gitu kan pamit cuci mata langsung istighfar ya biasa kami bikin wabillahi taufiq wal hidayah nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.